020 dari Proditek. Yaitu kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul usaha jasa servis, routing, flashing, serta juga akses penjualan aksesoris smartphone. Yang dimana untuk latar belakangnya pertama yaitu seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, belakangan ini semakin banyak juga manusia yang menggunakan smartphone atau yang dikenal dengan handphone yang semakin marak di kalangan masyarakat, baik dari anak kecil hingga orang tua. Smartphone merupakan salah satu teknologi untuk membantu masyarakat untuk berkomunikasi antara sesamanya dan juga bisa membantu untuk update dalam informasi terbaru baik dari masyarakat kembali atau dari pemerintah. Untuk ruang lingkup usaha, yaitu terdapat dua aspek penting yang mendasari dibuatnya proposal ini, yaitu dari aspek edukasi dan aspek bisnis. Untuk yang pertama yaitu aspek edukasi. Proposal ini dibuat sebagai mata kuliah kewirausahaan dan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Lalu untuk aspek bisnis yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan, lalu dan juga untuk belajar mencari keuntungan atau laba. Untuk visinya yaitu menjadikan para mahasiswa mampu menjadi entrepreneurship yang mana dengan kemampuan dan bidang yang ditekuni selama perkuliahan dapat terpakai dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk misinya, yaitu misi yang diemban dari servis HP ini adalah menyediakan pelayanan dengan kualitas produk yang terbaik, serta mampu mengurangi sifat boros akan barang dan membeli alat yang baru. Dan di sini juga ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu sebagai penilaian atas pemahaman dan prakteknya dari tugas mata kuliah kewirausahaan yang termasuk mata kuliah soft skill. Inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, memajukan kehidupan masyarakat, dan memperbaiki ekonomi masyarakat, serta menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Lalu untuk manfaatnya yaitu diharapkan masyarakat mampu mengurangi kecenderungan hedonisme akan ingin barang baru. Lalu juga mampu memahami sifat dari sebuah smartphone serta fungsi sebenarnya. Untuk analisis SWOT yaitu yang pertama strength atau kemampuan yaitu bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif. Lalu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, menjual produk yang berkualitas. Lalu untuk weakness atau kekurangan yaitu persaingan pasar dengan toko yang berskala sedang dan berubahnya kondisi perekonomian. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang untuk persaingan akan seimbang dan mampu jika dapat menjadi sebuah kualitas, mampu jika dapat menjaga sebuah kualitas dan kuantitas dari sebuah barang yang akan diperlukan dalam jasa ini. Pengelolaannya yang cukup mudah, yang dapat mendapatkan keuntungan lebih besar. Lalu untuk trade atau persaingan, yaitu munculnya toko-toko baru yang sejenis yang berusaha menyaingi toko atau jasa kami dengan beraneka ragam promosi dan diskon. Untuk jenis usaha yang kami tawarkan di toko kami yaitu jenis usaha yang akan dibuat adalah sebuah usaha yang memberikan jasa perbaikan smartphone ataupun root, flashing atau reparasi bootloop atau yang sering disebut UBL yaitu unlock bootloader. Semua jasa ini seringkali dibutuhkan oleh para masyarakat yang menggunakan smartphone tanpa memikirkan sebuah kemampuan dari smartphone itu sendiri. Ada juga masyarakat yang membutuhkan jasa root smartphone untuk meningkatkan performa dari smartphone yang dimana ini bisa dijadikan sebuah usaha tersendiri karena para player game atau orang yang suka main game ingin meningkatkan kemampuan smartphone-nya hingga ke titik tertinggi tanpa harus mengganti dengan smartphone terbaru. Untuk lokasi usaha sendiri saya pilih sendiri yaitu kita harus memilih lokasi usaha yang paling tepat, paling strategis yang dimana sebagai pusat dari pasar smartphone. Sehingga saya sendiri memilih Cipin, Pasar Jambi, Kenali, Asam Bawah, Payo Lebar, serta Mekarjaya yang dimana tempat ini memiliki trafik yang ramai dan sering dilewati oleh para pengendara ataupun pengunjung. Ini berikut contoh dari setup servis smartphone atau tempat untuk memperbaiki smartphone. Lihat, kita harus tetap menjaga kerapian dan kebersihan dalam memperbaiki smartphone. Lalu untuk aspek produksi terbagi dalam bahan baku serta peralatan. Biasanya
Untuk bahan baku yang sering sekali kita gunakan atau alat-alat yang perlu kita sediakan, yaitu yang pertama IC power, IC charge, speaker, kamera, baterai, serta data custom ROM. Nah, untuk peralatannya sendiri yang akan kita gunakan untuk smartphone itu bermacam-macam, yaitu yang pertama varian obeng, power supply, blower, solder, multimeter, penjepit PCB, flux, pitcher, serta plat pencetak IC. Lalu untuk aspek pemasaran sendiri terbagi dalam dua hal, yaitu target pelanggan serta strategi pemasaran. Untuk target pelanggan, yaitu seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak SD hingga orang dewasa yang bekerja di kantoran ataupun ibu rumah tangga yang pasti memerlukan yang namanya smartphone. Lalu untuk strategi pemasaran tersendiri, dengan adanya jasa ini dan mempersiapkan setiap keperluan dan peralatan beserta para teknisi yang dapat dihandalkan, dapat menambah sebuah nilai tersendiri akan jasa untuk servis smartphone mereka di tempat kami. Dan juga alat-alat yang lengkap dan servis bisa ditunggu merupakan sebuah poin plus atau poin tambahan yang bisa kami berikan kepada konsumen. Inilah merupakan aspek keuangan serta berbagai data dari data-data yang kami perlukan dalam uh, membuka usaha ini, baik dari penyewaan toko, alat-alatnya, serta aksesoris-aksesoris smartphone yang akan dijual belikan. Nah, untuk aspek keuangan ini tersendiri, kami membutuhkan biaya dengan total Rp18.600.000 sebagai langkah awal atau modal awal dalam membuka jasa ini. Jadi kesimpulannya, berwirausaha merupakan peluang pengembangan usaha pribadi masing-masing, namun seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan melihat bisnis work, sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Seorang wirausaha harus menjalin partner usaha dengan pengusaha lain, tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintislah usaha bercabang agar kelangsungan usaha berpotensi meluas. Untuk kritik dan saran tersendiri, kegagalan dalam suatu usaha bukan berarti kita gagal untuk seterusnya, tapi itu merupakan usaha awal untuk kita agar berusaha lebih baik lagi. Kegagalan tersebut bisa dijadikan acuan agar kita tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Maka jangan takut gagal dalam mencoba yang baru, dan kita harus tekun, bulat, jujur, dan dalam mendirikan usaha kita ke depannya agar bisa maju dan sukses. Baik, itulah hasil presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.